Pas mau masuk ke masjid, Nabi melihat di pintu masjid setan nongkrong, mau masuk enggak, mau masuk enggak. Nabi mau datang. Kalau bahasa bojong nih, Nabi ngomong gini, lu ngapain? Lu mau ganggu siapa sih lu? Gangguin teman gua, begitu kalau bahasa bojong. Itu teman gua lagi sholat jangan diganggu, lagi tidur jangan diganggu, lagi sholat jangan diganggu. Kata setan, ya Rasulullah, ngobrol nih, dialog. Kalau Nabi sama setan dialog. Saya bukan ganggu orang yang tidur, bukan ganggu orang yang sholat. Terus siapa yang lu ganggu kalau bukan orang sholat? Itu yang di dekat tiang. Lah itu kan tidur. Iya, tapi saya lebih takut sama dia daripada yang sholat. Kenapa? Setelah kita bicara tentang rukun sholat, nah kemudian pengarang kitab ini beliau menjelaskan kepada kita wa sunanuha qabalat dukhuli fiha syai'ani. Ada sunnah-sunnah sholat itu, tapi sunnah sebelum waktunya masuk. Syai'ani ada dua macam. Ada dua sunnah. Jadi ini sunnah yang dilakukan sebelum sholat didirikan. Ya, kan nanti ada sholat, ada sunnah ketika sholat itu sudah didirikan. Ini sunnah sebelum sholat didirikan. Apa sunnah di luar sholat itu? Yang pertama al-azanu, yaitu mengumandangkan azan. Jadi azan itu hukumnya sunnah. Ibu bertanya mungkin dalam hati, Pak Ustadz, kalau saya kan nggak mungkin azan, Pak Ustadz. Ngapain belajar beginian? Nah, mungkin betul itu. Tapi sisi yang lain, ibu-ibu sekalian, di dalam Islam kita diajarin Nabi, satu, azan itu sejatinya adalah panggilan Allah. Terus bagaimana? Kalau misalnya ibu-ibu lagi sibuk apapun, lagi kerja apapun, lagi ngobrol seasik apapun, kalau dengar azan berkumandang, itu diam. Dan disunnahkan menjawab azan. Diam. Itu kita namanya menghargai. Ya, jadi makanya kalau misalnya kita di kampus-kampus, di majelis-majelis, ini lagi ngaji misalnya nih, terus mepet waktunya udah azan, tapi belum rapi ngaji kitabnya, berhenti dulu, dengar dulu azan. Nah itu, jadi nggak ada yang lebih hebat daripada suara azan. Jadi orang yang beriman itu kalau dengar azan dia mesti diam, sembari menjawab. Di situ ada rahmat Allah, ada doa malaikat, gitu loh maksudnya. Jadi kalau kita mendengarkan azan dijawab sesuai dengan kalimat-kalimat yang dibacakan oleh muazzin tersebut. Kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah. Kalau hayya 'alas shalah jawabannya la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau Allahu Akbar jawab juga sama. Asyhadu an la ilaha illallah juga sama. Tapi kalau hayya 'alas shalah, hayyal falah jawabannya la haula wala quwata illa billah. Terus sama salat subuh. Satu lagi, as-salatu khairum minan naum. Jawabnya sodakta wa barorta. Sodakta wa barorta. Udah hafal ya? Belum? Nah, serba belum ini. Masya Allah. Terus, nah ini di dalam Islam azan ini sebuah kemuliaan yang sangat tinggi. Terus bagaimana? Nah, saya ingin menyampaikan kepada ibu semua, dorong dah tuh ya, semangatin anak-anak kita supaya dia bisa azan, supaya berani azan. Karena kalau misalnya anak ibu berani azan, udah bisa azan, terus rajin azan, masya Allah. Secara nggak sadar ibu dapat pahala. Dari mana? Dari pahala azan yang dikumandangkan oleh anak kita. Nah, apalagi yang udah ke SMP, ya kelas 6 SD, itu udah bisa itu biasanya ya. Kalau misalnya nggak punya anak laki, siapa Pak Ustadz yang didorong? Siapa yang didorong kira-kira? Suami tuh. Suami didorong, cuman jangan didorong badannya. Nanti kita dicemburutin sama dia. Maksudnya didorong tuh ya diskusi dah ya, dikasih tahu ternyata kalau pahala azan itu sangat luar biasa besarnya ya. Apa pahala azan itu, Bu? Nih, jadi kalau ada orang azan nih, anak kita nih, anak atau suami, dia azan. Itu kata Rasulullah, satu,
orang mendapatkan pahala dari seluruh jumlah jamaah yang sholat. Berapa yang terpanggil, yang mendengarkan azan itu, sebanyak itu pula dia mendapatkan. Bahkan seluruh makhluk-makhluk Allah berupa hewan, ayam, bahkan rumput-rumput jadi saksi nanti di hari kiamat. Nah, jadi makanya kalau zaman dulu orang muadzin itu bukan kayak sekarang, Bu. Kalau sekarang orang, ayo mas, azan mas, pada nggak mau biasanya. Kalau zaman dulu gimana? Lau ya'lamun nas ma fin nida, kata Nabi begitu. Kalau seandainya manusia tahu apa yang terdapat pada azan, pahalanya sebesar apa. Terus apa kata Rasulullah? Terus manusia nggak bisa azan kecuali dengan diundi. Manusia mau diundi. Itu zaman dulu. Makanya kalau zaman dulu tuh orang muadzin itu, kalau bahasa kita sekarang nih, lebih tinggi dari caleg itu, lebih tinggi daripada gubernur posisi azan itu. Makanya Nabi muadzin beliau dua sepanjang hidupnya. Satu siapa? Siapa azan muadzinnya Rasulullah siapa? Satu Bilal bin Rabah, satu lagi? Hah? Siapa? Agak. Satu lagi namanya Abdullah ibnu Maktum. Ya, tuh. Itu dua tuh. Ini dua ini kalau zaman sekarang ini setingkat menteri. Cuman karena kita sekarang ini orang nyepelein azan, masya Allah. Kalau zaman dulu itu, maksudnya orang mau jadi muadzin itu nggak sembarangan gitu loh. Kalau ibarat sekarang tuh ijazahnya harus S3 baru bisa jadi muadzin. Zaman dulu tuh. Kalau sekarang kan karena orang nggak peduli, nggak tahu pahala, nggak tahu bagaimana nanti balasannya, orang cek bebek. Malah sering disuruh. Saya kan sering di sini. Ayo mas, azan mas. Hah, bapak aja, saya lagi serak. Padahal kagak dia. Lagi serak katanya. Padahal baru ngobrol tuh teriak-teriak di sebelah. Lagi serak katanya. Emang orang sekarang begitu. Jamaah saya juga ada begitu. Ayo Pak Haji, baca Pak Haji. Astagfirullah, lupa kacamata katanya. Kacamata lupa. Tapi kalau suruh ngitung duit, kakak pakai kacamata itu. Jumlahnya itu jelas tuh. Cepean mana, gocapan mana, tahu dia. Ya, jangan lagi ngitung duit, suruh mancing soalnya. Itu ujung pancing kecil begitu kelihatan apa dia. Suruh baca Al-Quran tinggal kacamata, lupa katanya. Masya Allah. Ngapa? Kenapa bisa begitu? Jawabannya sekali lagi karena tidak tahu. Kalau dia ngaji mah muadzin itu ya Allah. Dulu kalau zaman dulu tuh ibaratnya desak-desakan gitu loh. Berebut. Azan sama sop pertama kalau laki-laki. Kalau perempuan yang paling abdul sopnya paling belakang. Nah jadi beda ya. Ibu nanti kalau sholat di masjid jangan ngincar yang depan. Salah. Tapi ngincarnya yang paling belakang. Itu yang paling utama. Kalau laki-laki kami yang paling depan. Nah, baru yang paling belakang gitu. Jadi jangan kebolak-balik. Anak tadi. Nah, kemudian setelah azan apalagi sunnah sebelum sholat wal iqamatu. Qomat. Nah itu dua-duanya di luar pelaksanaan sholat. Kemudian lanjut. Wabaddat dukhuli fiha syai'ani. Nah ketika di dalam sholat ada dua sunnah. Yang pertama at-tasyahhudul awal. Membaca tahiyat pertama. Itu sunnah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Kira-kira udah tahu belum artinya Bu? Mama Kenji, bisa kali terjemahannya Mama Kenji? Belum? Masya Allah. Dikit lagi kita udah di penghujung apa nih namanya? 2024 ini kan kalau ada tahun baru berarti kita umurnya jumlahnya bertambah, betul. Jadi 50 ke 51, benar. Tapi hakikatnya berkurang umur kita, ya. Jadi 2024. Jadi umur itu gini Bu, ya. Nah, ini ada biar ada nasihat buat kita nih. Umur itu dulu sebelum kita lahir ke dunia ini masih dalam perut ibu kita ada 4 yang ditetapkan. 1 umur, 2 rizki, 3 jodoh, 4 hidupnya bahagia atau sengsara. Ini sebelum kita lahir ke dunia ini udah ditetapkan 4. Ya, jadi salah satunya umur udah ditetapin. Umur itu durasi. Jangka masa. Kalau misalnya ini nih,
dari sini ke sini, ya. Jadi semakin dipakai, tambah jumlahnya, kan tinggal dikit tuh, ya. Jadi jangan sampai ibu sekalian, kita nih ibaratnya dari sini ke sini. Ada orang sekarang ini udah di sini nih, tinggal 3 langkah lagi, tapi kelakuannya masya Allah. Nah jangan sampai begitu, ya. Makanya kata Rasulullah dalam kitab Al Walad, ya, beliau mengutip begini, alamatul i'radil abdi istighaluhu ma la ya'ni. Nah ini mohon diperhatikan, kata Nabi, tanda-tanda orang itu dicuekin, kagak dipeduliin sama Allah. Apa tanda-tandanya? Istighaluhu bima la ya'ni, sibuk terus, nggak ada habis-habisnya. Sibuknya bukan ngurus usaha, enggak, sibuk aja dia, ngobrol sana ngobrol sini, jalan sana jalan sini, nggak ada juntrungannya. Ada orang begitu. Nah ironisnya, nauzubillah, jangan sampai kita semakin tua, ya, semakin bertambah usia kita jumlahnya, jangan sampai kita tetap tuh amalnya. Kalau bisa, orang yang berakal, orang yang sadar, kan tadi tuh 21, 22, 23, udah tinggal di sini. Makanya orang yang sekarang ini 50 umurnya, berarti dia segini lagi nih. Ya udah siap-siap udah. Ya, nggak mungkin lagi tambah panjang, nggak mungkin, mustahil. Kata Nabi itu amaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku kata Nabi antara 60 dengan 70. Itu pun sedikit yang lewat dari itu. Makanya kalau sekarang kalau ada umur 100 tahun viral. Kenapa? Karena jarang. Kalau coba zaman Nabi Nuh umur 100 tahun, pendek umurnya itu. Karena rata-rata orang waktu itu umurnya 300, 400, 500 tahun. Kalau umatnya Nabi enggak ada yang panjang. Antara 60 dengan 70 tuh. Siapa yang udah 40 umurnya? Siapa? 50 ada 50. Mama Cinta 50. Masya Allah tuh berkah tuh. Ya walaupun mati itu tidak selalu yang duluan yang tua gitu loh maksudnya. Ya kalau masalah duluan apa siapa duluan siapa belakangan, ya kita kagak tahu, memang nggak dikasih tahu ya. Cuman maksudnya kata Nabi, wahai umatku, sadarlah dirimu, setiap bertambah jumlah umurmu, maka berkurang jatah hidupmu. Bertambah umurmu, semakin dekat dengan pintu kematian. Begitu kata Rasulullah. Berarti bagaimana? Berarti harus kita koreksi, muhasabah. Makanya kalau orang-orang dulu itu kalau ulang tahun, masuk tahun baru, nggak ada kayak kita, Bu. Kalau kita mah kan tahun baru, apa tuh? Pesta, ya, hura-hura, gembira, bakar ini, bakar sono, ya kan? Kenapa? Orang manusia hari ini menganggap tahun baru, gitu ya, senang. Kalau orang dulu gimana? Kalau tahun baru, pada nangis, muhasabah, introspeksi, dia merenung gitu, ya Allah, Engkau telah berikan aku hidup di dunia 40 tahun, sementara amal-amal soleh belum ada. Begitu dia renungannya. Karena nanti hari kiamat yang ditanya duluan adalah tentang umur. La tazulu qadama 'abdu yaumal qiyamati hatta yus'alu an umrihi. Jadi kalau dulu di rahim pertama kali ditetapkan umur, nanti di hari kiamat pertama kali ditanya sama Allah tentang an umrihi fina abdah, tentang umurnya dipakai buat apa? Apakah buat berleha-lehai? Jadi sebenarnya memang gak ada yang gratis, semua ada hitungannya. Apalagi nih ya, mohon maaf, kalau kita dengarkan nasihat Imam Syafi'i, Ali bin Abi Thalib, kata beliau begini, idza asya fata sittina ama, kalau manusia berumur 60 tahun, nisful umri tamhaquhu layali. Kalau ada orang umurnya 60 tahun, kata beliau, itu nyaris 30 tahun doang yang bisa dipakai beramal ibadah. Kenapa? 30 tahunnya kemana? Tamhaquhu layalin, dilewati malam-malam hari. Kalau malam kita ngapain? Malam kita ngapain? Ada nggak orang malam semalam suntuk ibadah? Ada nggak? Ada. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, orang nih, andaikan kita nih, coba nih ya, berandai-andai, andaikan umur kita 60 tahun, itu cuma 30 doang yang bisa potensi dipakai untuk beribadah. 30-nya kemana? 30-nya itu habis untuk kita lewati malam-malam, tidur. Apalagi kayak saya, tidur mulu kerjanya.
Kan ada orang tidur mulu, ketemu tiang, nyenderan dikit, kena angin, tidur. Ya kan? Asal duduk, tidur. Jikir, 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 belum lagi sampai 33, udah ketiduran. Ada begitu, yang begitu-gitu berapa tahun lagi? Nah, wanisfu nisfi tamhakul hayalin li ghablatihi yaminan min shimal. Yang 30 tahun tadi kata beliau, belum murni, belum pure. Masih dikurangin lagi, dikurangin berapa? Setengah lagi. 30 dikurang setengah berapa, Bu? Bagi 2. 15 tahun doang ternyata. Emang 15 tahunnya kemana? Li ghablatihi yaminan min shimal. 15 tahun waktu kita pakai warawiri ke sana kemari, nggak sadar kita kalau dikumpulin semua itu waktu kita yang warawiri itu 15 tahun. Udah cukup 15 tahun? Belum ternyata. Wasulusu nisbi, yang 15 tahun itu dibagi lagi, dibagi 2 lagi. Berapa tuh? Enggak, jadi berapa tuh kisahnya? 7 tahun setengah. 7 tahun setengahnya kemana? Wa amalun wa hirsin, habis buat ngelamun, menghayal, berangan-angan. Kan kita mau banyak ngelamunnya, benar nggak? Ngelamun, bengong, ya kecuali mau masih cinta kali. Ya, tapi manusia itu yang begitu. Maksudnya gini, kalau dikumpulin dari kita lahir sampai kita sekarang ini, dikumpulin ngelamunnya kita itu hampir segitu jumlahnya, gitu loh maksudnya. Lagi duduk habis makan, bengang-bengong, ya kan? Tuh. Terus apa lagi? Bil miktasibi wal iyal, sibuk untuk mengurus keluarga. Apalagi ibu. Jadi artinya apa ibu sekalian? Waktu yang Allah berikan itu singkat kan. Jadi oleh karena itu, yang singkat ini mari sama-sama kita manfaatkan ya dengan maksimal untuk bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama, sunnah daripada sholat di dalam sholat. Kemudian yang kedua, wal kunutu fis subhi, yaitu membaca kunut di dalam sholat subuh. Kalau yang baca, ada yang nggak baca kali. Ibu-ibu pada baca nggak kunut? Ada yang nggak baca ya? Kalau mazhab Syafi'i, dia kunutnya kalau sholat subuhnya baca kunut. Tuh, sebelum rakaat kedua, sebelum sujud, kunut. Kemudian di mana lagi? Wa fil witri fin nisfil akhir min syahri Ramadan, dan pada bulan Ramadan 15 terakhir. Nah, makanya kalau dia takwa itu 15 hari terakhir Ramadan itu witir, baca kunut. Jadi 15 hari sebelum setelah Ramadan itu baca kunut terus. Nah, itu ya. Nah, jadi itu sunnah-sunnah di dalam sholat. Tapi ini yang paling pokok tadi Bu ya, yang rukun-rukunnya ya. Saya kembali mengingatkan kepada kita semua agar semua ibu-ibu punya waktu ya, mumpung kita diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah umur, sebelum tiba saatnya kita sampai di ajal, kita ayo deh ya, ayo sama-sama kita berlomba-lomba dalam kebaikan, agar ketika waktu itu tiba, kita semua berakhir dengan kondisi yang terbaik, dalam keadaan taat, dalam keadaan amal soleh, dalam keadaan beribadah, dalam keadaan husnul khotimah. Itulah doa kita semua ya. Mudah-mudahan dengan kita wasilah ngaji ya, belajar, karena memang ini kewajiban kita Ibu ya. Jadi wajib sholat itu sama dengan wajibnya menuntut ilmu. Nah, ini banyak orang juga nggak mengabaikan ini. Nah, ada orang sholat mau terus, ibadah mau terus, menuntut ilmu nggak mau. Dosa dia. Kenapa dosa? Karena menuntut ilmu itu juga fardu ain. Sama dengan sholat. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Bahkan dulu ada cerita di zaman Nabi, kan Nabi Allah izinkan dia, salah satu kelebihan Nabi bisa ngobrol sama setan. Pas mau masuk ke masjid, Nabi melihat di pintu masjid setan nongkrong, mau masuk enggak. Nabi mau datang. Kalau bahasa bojong nih, Nabi ngomong gini, lu ngapain? Lu mau ganggu siapa sih lu? Gangguin teman gua, begitu kalau bahasa bojong. Itu teman gua lagi sholat jangan diganggu, lagi tidur jangan diganggu, lagi sholat jangan diganggu. Kata setan,
Ya Rasulullah, ngobrol nih, dialog. Kalau Nabi sama setan dialog. Saya bukan ganggu orang yang tidur, bukan ganggu orang yang sholat. Terus siapa yang lu ganggu kalau bukan orang sholat? Itu yang di dekat tiang. Lah itu kan tidur. Iya, tapi saya lebih takut sama dia daripada yang sholat. Kenapa? Kalau yang sholat itu dia sholat nggak pakai ilmu, sholat baik dia, semuanya salah. Setan nggak takut sama dia. Lah orang nggak digoda juga udah salah semua, mau ngapain lagi digoda? Tapi yang tidur, meskipun nih fisiknya tertutup, tapi hatinya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bedanya orang alim, orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Karena ilmu itu kan cahaya. Makanya saya bilang sama anak-anak. Jadi kalau kita punya cahaya, apalagi cahayanya dari sini. Orang yang hidupnya dituntun, dibimbing oleh Al-Quran, maka dia hidup dengan kehidupan yang bahagia. Pasti. Kenapa? Karena nggak pernah kepentok, nggak pernah masuk lubang. Tapi orang nggak dapat cahaya, apalagi hidup berdasarkan perasaan, hidup berdasarkan logika, kan banyak tuh sekarang ya. Dia punya masalah nih, tapi mencari solusinya bukan ke Allah, tapi ke otaknya, ke akalnya, ke perasaannya. Tambah runyam. Banyak saya lihat begitu. Kasihan. Allah sebenarnya udah sayang sama dia. Apa buktinya sayang? Allah uji. Kan ujian mah macam-macam ya. Ada lewat anak, ada ujian ekonomi, ada ujian sakit, ada ujian kaya. Itu ujian juga. 2023 pintu kontrakan masih 5. 2024 10. Ini orang banyak mengirim begini-gini bukan ujian. Ini ujian. Ini yang paling berat tuh ujian tuh. Iya. Tuh, Mama Winner tuh banyak kontrakannya. Jadi, ntar kalau nambah pintu kontrakannya jangan dipikir, waduh. Maksudnya itu ujian juga. Maksudnya bagaimana? Allah ingin kita semua mampu menjawab ujian itu. Bukan lari dari ujian, tapi mampu menjawab. Kalau ujian yang enak bagaimana? Bersyukur, bersedekah. Kalau miskin ujiannya jawabannya apa kalau orang miskin? Susah ekonominya. Apa? Bagaimana dia supaya berhasil dalam menjawab ujian itu? Sabar. Orang miskin juga nggak sabar, mau ngapain lagi? Mau kemana dia? Ya kan? Sabar maksudnya, tapi sabar bukan sabar yang statis, tapi sabar dinamis, bergerak terus. Oh, makin susah, makin kencang ibadahnya. Itu sabar yang dinamis. Ada orang, kenapa kamu? Oh, udahlah Pak Ustaz, emang udah takdir begini. Terima aja lah, nggak begitu, ya kan? Nah, jadi oleh karena itu ibu sekalian, sekali lagi, sebagai orang yang beriman terhadap Al-Quran ini, ya, kita sudah Allah takdirkan, anak-anak kita ngaji, mudah-mudahan ibunya juga ngaji, bapaknya ngaji, kakaknya ngaji, abangnya ngaji, semua mudah-mudahan terpancar oleh Al-Quran, sehingga dari ujian-ujian yang kita hadapi dalam hidup ini, kita bisa dan menjawabnya. Kenapa bisa? Jelas, kelihatan terang, ya, nggak ada yang samar-samar, nggak ada yang abu-abu, jelas semua, ya. Mudah-mudahan itu mungkin sore hari ini materi yang kita kaji. Nah, dari fikihnya dapat, kemudian tadi dari aspek rukun-rukun sholat tadi ya. Nah, mohon nanti dilatih-latih aja Bu ya. Baik, kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.